Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang berapa sih biaya pupuk yang akan kita keluarkan dalam merawat kelapa sawit. Katanya biaya pemupukan dalam berkebun kelapa sawit itu cukup besar dan cukup menguras kantong kita. Apakah ya? Nah, pada video kali ini saya akan hitung-hitungan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk kebutuhan pupuk kelapa sawit per batang per tahun. Nanti bisa kalian kalikan sendiri dari kebun kalian ada berapa batang. Jadi teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya amati, sudah saya terapkan di kebun saya, dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini menjadi bermanfaat bagi kalian. Jadi yang saya sharingkan ini hanyalah apa yang saya lakukan. Kalau tidak sesuai dengan jurnal atau tidak sesuai dengan teori, ya maafkan saja, karena ini memang seperti ini apa adanya. Jadi teman-teman, berapa sih biaya yang mesti kita keluarkan ketika kita berkebun kelapa sawit? Biaya pemupukan maksud saya. Dan apa yang saya lakukan setiap bulannya itu adalah saya selalu melakukan rotasi pemupukan dalam 1 bulan sekali dengan beberapa jenis pupuk yang berbeda. Di antaranya adalah dolomit, kemudian TSP, kemudian urea, kemudian KCL, dan satu lagi itu pupuk boron yang saya berikan 1 tahun sekali. Jadi teman-teman, kita hitung dulu, yaitu dolomit. Dolomit itu biasanya saya menggunakan per batangnya itu 2 hingga 3 kg. Ini hitung-hitungannya untuk sawit yang dewasa ya teman-teman, sawit yang memang sudah menghasilkan. Kalau sawit yang belum menghasilkan tentu dosisnya berbeda dan itu tidak kita hitung untuk saat ini. Jadi nanti kita akan bandingkan dengan hasil panen kita. Kita dapatnya berapa, apakah itu mencukupi untuk kebutuhan pupuk atau tidak. Jadi yang saya gunakan dolomit itu 2 hingga 3 kg per batang. Oke lah, kita ambil yang paling besarnya 3 kg per batang. Kalau 3 berarti saya kalikan harga dolomit itu 60.000 per 50 kilonya, berarti 1 kilogramnya itu sekitar 1.300 atau 1.500. Kalau kita kalikan per batang itu 3 kg, kemudian dalam 1 tahun berarti 4 kali. 3 kali 4 12. Kalau 12 dikali 1.500 itu sekitar 20 ribuan teman-teman. Berarti dalam 1 tahun saya mengeluarkan dolomit itu sekitar 20 ribuan per batang. Lumayan cukup kecil kalau dihitung-hitung ya. Jadi kalau dolomit memang demikian, harganya cukup murah dan tentunya tidak begitu menyulitkan bagi kita karena memang dolomit mudah didapatkan. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi 1 kilogramnya 1.500, kalau dalam 1 tahun 12. Berarti sekitar 20 ribuan. Kita bulatkan saja 20 ribuan karena saya tidak bawa kalkulator teman-teman. Kemudian urea. Urea itu 1 batang 1 kilogram. 1 kilogram berarti kalau setahun 4 kali. Kalau saya rotasi per bulan. Harga urea 1 kilogram itu sekitar 10.000. Kalau kita beli kampilan tidak sampai ya, kita bulatkan saja 10.000 biar mudah ngitungnya. Berarti dalam 1 tahun kita mengeluarkan Rp40.000 untuk 1 batang, Rp40.000 untuk urea. Kemudian KCL itu sedikit lebih mahal dari urea ya, kira-kira 12.000. Kalau 1 tahun 12.000 dikali 4 berarti sekitar 50.000 lah. Kita bulatkan saja, saya tidak bisa, otak saya tidak mampu untuk menghitung yang detail-detail kecil. 50.000 untuk 1 tahunnya 50 berarti
40.000 tambah 50.000 tambah 20.000 berarti 110.000. 110.000 teman-teman untuk KCl, urea dan dolomit. Kemudian TSP ini lumayan cukup mahal, namun dosisnya bisa kita kurangi karena memang kebutuhan TSP atau fosfor atau fosfat untuk kelapa sawit itu memang lumayan cukup kecil. Kita ambil setengah kilogram per batang, berarti harganya 15.000 per kilo. Kalau dikalikan setengah kali 4 berarti 2 kg, berarti 30.000. Berarti tadi sudah berapa ya? Sudah 110.000 tambah 30.000 berarti 140.000. Dan boron itu sekitar harganya itu lumayan cukup mahal, sekilonya itu kalau tidak salah 35.000. Tapi kita kebutuhannya kecil, anggap saja kita 5.000 lah per batang, berarti 145.000. Dan untuk tambahan yang lain seperti pupuk kandang kalau kalian pakai boleh saja, sekarung 15.000. Oke lah, sekarung 15.000. Berarti 160.000. Itu fix 160.000 per batang per tahun. Kalikan saja kalian dengan beberapa batang yang kalian punya. Kalau 100 batang ya mungkin berapa, 16 juta atau ya sekian lah. Nah, sekarang kita hitung dari hasil panen kita. Panen kita ini ada berapa janjang kira-kira dalam 1 tahun? Kalau kita hitung 3 tingkat, 1, 2, 3. Kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, rata-rata itu 8 putaran, teman-teman. Berarti teori yang selama ini kita dapatkan itu benar ya. Rata-rata sawit ini memiliki 8 putaran. Kita ambil 3 tingkat saja. Berarti 8 kali 3. 8 kali 3 berapa teman-teman? 8 kali 2 16 berarti 24. 24 itu kalau kita rata-rata satu janjangnya 10 kg. 10 kg berarti 240 kg. 240 kg per batang. Kita kalikan dengan harga sawit, kira-kira harganya 2.000, berarti 480.000 rupiah. Betul tidak teman-teman? 480.000 rupiah itu yang akan kita dapatkan dari hasil panen yang kita dapatkan dari satu batang ini. Mungkin bisa lebih karena mungkin janjangannya bisa 4 tingkat atau mungkin besarannya bisa lebih dari 10 kg. Kalau memang semakin bagus, semakin tua, semakin umurnya semakin tua, maka janjangannya akan semakin besar. Kita rata-ratakan 10 kg saja, berarti 480.000. Sedangkan untuk biaya pemupukan plus dengan pupuk kandang tadi 160.000. Ternyata teman-teman masih sangat layak kita mendapatkan keuntungan dari berkebun kelapa sawit. Jadi sisanya masih 310.000, 320.000. Tentu kalau kita ambil 20.000 lagi untuk perawatan, untuk semprot, untuk tebas, mungkin itu juga bisa, atau untuk beli rokok kita juga bisa. Berarti kita masih dapat bersih 300.000 dari kebun kita. Kalau kita kalikan beratnya 300.000, kita memiliki 100 batang. 300 kali 100 berarti hampir 30 juta ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau 10 3 juta. Kalau 100 30 juta. Betul. Kita masih mendapat keuntungan 30 juta per tahun per hektar. Itu bila kita kondisikan dengan harga Rp2.000. Kalau sawit harganya 3.000 atau sampai 4.000 atau bahkan 10.000, mungkin kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi teman-teman, tetap semangat, jangan menyerah, rawatlah sawit kalian meskipun dalam fase-fase kritis 1 hingga 5 tahun. Meskipun kalian belum bisa mengambil keuntungan dari kebun sawit kalian, kalian terus berusaha, jangan pantang menyerah, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Karena sekali lagi,
hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Mungkin hanya ini teman-teman, tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.